Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Azhar Langgeng Panarimo dari Universitas Muhammadiyah Purworejo. Saya mengambil program studi pendidikan teknik otomotif di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Nah, di video kali ini saya akan melakukan presentasi atau pemaparan tentang jangka sorong. Nah, ini untuk kebutuhan tugas kuliahnya juga. Terima kasih atas kesempatannya Pak Profesor Dr. Suyitno MPD, dan juga untuk segala pun yang sudah diajarkan. Nah, semuanya pasti sudah tidak asing dengan yang namanya jangka sorong. Jangka sorong, dia adalah salah satu alat ukur yang paling umum dan mungkin bisa dikatakan sakral di bidang otomotif khususnya. Kenapa? Karena jangka sorong itu biasa digunakan untuk perawatan mesin atau perawatan komponen-komponen yang memiliki kemungkinan atau potensi keausan seperti itu. Contohnya di dalam mesin, mungkin dalam overhaul mesin, mengukur diameter silinder, dan juga untuk di luar mesin itu adalah yang paling simpel adalah kampas rem, ketebalan kampas rem. Nah, itu yang paling sering menggunakan jangka sorong ini untuk menjadi salah satu parameter pengukuran tingkat keausan seperti itu. Nah, kita mulai dari pengenalan komponen. Di sini di jangka sorong. Nah, ini kebetulan yang saya bawa adalah jangka sorong konvensional. Karena ada juga jangka sorong digital, jadi pengukurannya lebih detail karena berbentuk angka secara digital. Nah, ini yang saya bawakan adalah jangka sorong konvensional. Nah, untuk komponen sendiri ini ada, yang pertama itu ada rahang luar. Nah, rahang luar di sini yang bentuknya seperti ini. Nah, lalu yang kedua ada rahang dalam. Nah, setelah itu yang paling penting di sini ada batang skala utama. Nah, yang menjalar sampai sini itu skala batang utama, dan yang selanjutnya ada batang skala nonius. Nah, di bawah ya, antara yang bergeser, yang bisa bergeser di antara batang skala utama. Dan yang terakhir ada batang atau tangkai kedalaman atau depth rod dalam bahasa Inggris. Nah, setelah komponen, pastinya kita akan lanjut ke fungsi dari jangka sorong. Nah, untuk fungsinya juga ini untuk secara jelas ini untuk alat ukur ya. Nah, untuk alat ukur jangka sorong ini memiliki karakteristik unik. Kenapa? Karena memiliki 3 metode pengukuran dalam satu item seperti itu. Di antaranya yang pertama ada pengukuran diameter luar, yang pastinya menggunakan komponen rahang luar. Nah, yang kedua ada pengukuran diameter dalam menggunakan rahang dalam yang di atas ini. Dan yang terakhir ada mengukur kedalaman menggunakan tangkai kedalaman. Nah, itu dia beberapa fungsi, dan mungkin saya akan jelaskan sedikitnya tentang contoh-contoh untuk pengukuran masing-masing metode pengukuran ya. Diantaranya untuk diameter luar biasanya bisa untuk mengukur diameter sebuah bearing contohnya, atau mungkin lebar baut, luas baut, mohon maaf. Nah, itu contohnya. Dan juga bisa mengukur ketebalan asal memiliki ruang untuk mengukurnya seperti itu. Nah, untuk yang kedua ini mengukur diameter dalam, itu biasanya mengukur lubang atau mengukur diameter lubang ya. Nah, contohnya apa? Kira-kira bisa dicontohkan dengan diameter lubang silinder. Itu bisa, yang paling umum ya, biasanya paling umum mengukur diameter silinder menggunakan rahang dalam untuk pengukuran diameter dalam. Dan yang terakhir itu ada mengukur kedalaman. Kedalaman ini bisa mengukur benda-benda kerja yang memiliki, kita katakan lubang, tapi memiliki dasar di bawahnya. Jadi nanti yang akan masuk itu adalah tangkainya, dan yang lain di sini adalah menjadi tolak ukur penahanan seperti itu. Nah, itu dia untuk kurang lebihnya pengertian tentang komponen dan fungsi dari jangka sorong. Selanjutnya saya akan bawakan cara mengukur
di menggunakan jangka sorong, ya. Bahwasanya di jangka sorong juga ini memiliki skala utama dan skala nonio seperti yang saya jelaskan tadi. Nah, ketika kita akan mengukur satuan milimeter dengan satuan milimeter, karena di sini memiliki dua satuan ya, ada satuan milimeter dan satuan inci seperti itu. Nah, untuk cara pengukuran satuan milimeter itu kita bisa lihat di bawah sini. Di sini ada garis-garis atau strip-strip yang ada di bagian bawah ketika sudut pandangnya seperti ini, dan untuk inci itu kita ambil di bagian strip-strip atas. Karena kita mau menggunakan untuk satuan milimeter, kita akan membaca yang di garis bawah seperti itu. Nah, caranya bagaimana? Kita mulai untuk mencari skala utama yang pastinya. Skala utama itu kita bisa diambil dari strip-strip yang ada di batang skala utama ini. Nah, ini untuk jangka sorong ukuran kecil itu bisa sampai 150 mm atau lebih. Bagaimana cara kita mencari skala utama? Nah, di sini cara mencari skala utama dengan cara kita pasti sudah tidak asing menggunakan penggaris. Sebenarnya secara konsep itu sama saja dengan penggaris, cuman untuk indikator ketercapaian angka yang ada di jangka sorong itu dengan garis pertama yang ada di batang skala nonio. Indikator ketercapaian angka skala utama kira-kira kita bisa dapatkan dengan cara kita melihat garis yang sudah terlewati oleh garis skala nonio ini seperti itu. Nah, itu dia untuk mencari skala utama. Nah, untuk mencari skala nonio ini sebenarnya secara konsep penjelasan bisa sangat sederhana. Kenapa? Karena desain dari jangka sorong ini itu sangat simpel. Kita hanya perlu mencari, ini untuk satuan milimeter ya, kita hanya perlu mencari garis-garis yang sejajar dengan garis skala nonio. Nah, contohnya saya ambil di sini nih, saya sudah kunci. Nah, kita cari antara garis skala utama yang berjajar di sini dan garis yang ada di nonius, itu kita bisa cari yang paling sejajar. Saya contoh kasar dulu. Saya di sini lihat, di sini ada yang paling sejajar itu adalah garis keempat dari total garis yang ada di skala nonius. Nah, kebetulan karena yang saya bawa ini adalah ketelitian 0,05 mm, karena jangka sorong itu ada ketelitian 0,05 mm dan ketelitian 0,02 mm. Apakah ada yang 0,01? Ada, tapi itu biasanya berbentuk digital seperti itu. Nah, karena di sini ketelitiannya 0,05 mm, berarti kita ambil atau kita simpulkan per satu garis itu memiliki nilai 0,05 mm. Nah, kebetulan yang tadi saya bilang di sini saya dapatkan itu di garis keempat, berarti kita tambahkan satu garis 0,05 mm, 4 garis berarti tinggal dikali 4 saja, berarti jadi 20, atau kita katakan 0,20 mm seperti itu. Jadi nonius ini disimpannya adalah dua angka setelah skala utama, jadi berpisah. Ini angka desimal seperti itu. Itu untuk setelah kita mendapatkan skala utama dan skala nonius, langkah selanjutnya apa? Yaitu dengan cara menggabungkan, mengkombinasikan dari skala utama. Tadi kita akan dapatkan di sini skala utamanya adalah 55, berarti 57, ini kita dapat skala utama 57 mm, ditambahkan skala nonius tadi adalah 0,40, berarti hasilnya adalah 57,40 mm. Itu kurang lebih untuk penjelasan pengukuran dengan menggunakan satuan milimeter. Lalu ada juga menggunakan satuan inci. Nah, untuk satuan inci ini itu kita menggunakan garis-garis yang ada di atas. Nah, ini satuan inci. Caranya bagaimana? Nah, untuk satu incinya saja di sini itu ada 16 batang atau 16 garis. Nah, berarti kita ambil per satunya adalah satu batangnya itu adalah bernilai 1/16 inch ya. Nah, untuk skala nonius ini cuma ada 8 batang yang di atas.
Kalau saya cuma ada 8 batang. Nah, ketika 8 batang ini berarti di sini kita karena ada standarnya 1 per 128 inch, berarti per satu batangnya adalah 1 per 128 inch. Nah, caranya bagaimana? Sama saja. Untuk indikator pendapatan atau ketercapaian skala utama itu dari garis 0 yang ada di Nonius seperti itu. Lalu setelah itu kita bisa dapatkan skala utama. Jadi saya baca di sini adalah ini 16, ini 32, berarti di sini saya dapatkan skala utamanya adalah 30 per 16 inch ya. Lalu kita cari skala Nonius yang sama, mencari yang paling sejajar. Jadi saya sudah langsung lihat untuk yang sejajar adalah angka 4 ya, atau garis yang ke-4. Berarti yang kita dapatkan untuk skala Nonius adalah 4 per 128 inch. Nah, setelah kita dapatkan tadi skala utama 30 per 16 inch dan skala Nonius 4 per 128 inch, sekarang kita tinggal penyamaan satuan. Karena satuannya beda di sini untuk utama dan Nonius, jadi kita harus samakan dulu. Caranya bagaimana? Untuk skala utama tadi 30 per 16 inch kita kalikan ke 8 karena di sini ada 8 batang ya. Kita mulai dengan 30 kali 8. Nah, 30 dikali 8 hasilnya adalah 240. Nah, untuk yang selanjutnya adalah 16 per 16-nya. 16 dikali 8 yang menghasilkan 128 sesuai dengan standar di skala Nonius. Berarti yang kita dapatkan nilainya di sini adalah 240 per 128. Nah, setelah itu kita gabungkan skala utama dan skala Nonius tadi. Skala utama tadi 240 per 128 ditambah skala Nonius tadi. Skala Nonius tadi kita dapatkan 4 per 128. Berarti 240 ditambah 4. Berarti kita dapatkan skala utama atau kita dapatkan hasilnya adalah 244 per 128. Nah, selanjutnya kita lanjutkan dengan, nah setelah kita dapatkan nilai akhir, sebelum nilai akhir ya, nilai dari penggabungan. Nah, cara penyederhanaannya itu kita pertama-tama agar mudah, saya menggunakan metode dengan cara kita cari dulu berapa 128 yang bisa diambil dari 244 tadi. Nah, saya sudah hitung, itu hasilnya adalah 116. Nah, tinggal 112 per 128 ini kita sederhanakan lagi. Sederhanakan dengan bagaimana? Berarti kita sudah dapatkan tadi nilai 1 inch. 1 inch ditambah atau 1 inch koma ketika nanti kita sudah desimalkan. Itu di sini ada sisanya 112 per 128. Tinggal kita sederhanakan dengan nilai rendah agar kita mencapai nilai terendah. Nah, kebetulan sudah saya hitung juga untuk penyederhananya saya dapatkan hasil itu kita bagi 2. Kenapa? Karena ketika misalnya di sini kita dapatkan nilai 112 dibagi 2 menjadi 61. Nah, 61 apakah bisa dibagi lagi? Tidak bisa. Untuk angka-angka yang lain misalnya bagi 4, bagi 5, bagi 6 itu kita bisa sesuaikan sesuai ke kapasitas angkanya seperti itu. Nah, karena bisa dibagi dua-duanya untuk angka 2 ini berarti sudah cocok. 128 dibagi 2 itu menjadi 64. Jadi kita dapatkan 61 per 64 inch. Nah, lalu selanjutnya nanti kita desimalkan. Cara mendesimalkannya kita menggunakan kalkulator. Nah, untuk penyederhanaan ke desimal kita menggunakan kalkulator. Nanti saya paparkan hasilnya di sini. Itu untuk nilai yang saya dapatkan tadi. Itu hasilnya adalah 0,953. Kita ambil 3 angka saja karena kebelakangnya pasti lebih banyak lagi. Nah, berarti kita dapatkan dengan tadi 1 inci. Berarti di sini kita simpulkan hasilnya adalah 1 inci lebih atau 1,953 inch seperti itu. Nah, itu untuk ukuran inch. Nah, sekarang kita akan mulai ukuran benda kerja. Saya akan contohkan masing-masing dari metode pengukuran. Pertama saya akan mengukur salah satu bearing yang saya temukan di bengkel. Saya ukur, di sini ada beberapa cara sebenarnya untuk mengukur media yang bulat. Kadang orang mungkin seperti ini. Ini sebenarnya agak menyulitkan karena kita tidak tahu ini sudah center atau belum. Jadi saya akan menggunakan metode dari pinggir seperti ini agar kena semuanya.
Nah, caranya kita di sini kan ada batang atau handle. Kita gunakan handle ini agar lebih mudah bermanuvernya. Nah, kita ambil. Nah, ya, kita sudah ambil lalu kita kunci. Pastikan untuk penjepitannya itu rapat ya setelah kita kunci. Setelah dikunci, kita cabut media kerjanya atau benda kerjanya supaya tidak menyulitkan ketika pembacaan. Nah, di sini kita akan menggunakan metode pengukuran 1 mm saja agar mudah. Nah, di sini saya cari. Saya dapatkan untuk skala utamanya itu adalah 40 mm. Nah, seperti yang bisa dilihat 40 mm karena sudah melewati garis 40. Nah, selanjutnya adalah mencari skala nonius. Untuk skala nonius kita ambil dari batang yang ada di bawah, batang skala nonius. Kita cari mana garis yang paling sejajar. Nah, akan saya tampilkan untuk garis paling sejajar, dan di sini akan saya cek untuk yang paling sejajar itu ada di angka. Nah, garis kedua yang ada di tengah-tengah antara 0 dan 1. Ya, itu berarti kita dapatkan satu garis dengan nilai 0,05 mm. Berarti kita simpulkan, kita tinggal gabungkan untuk pengukurannya itu kita hasilkan 40,05 mm. Itu untuk pengukuran tadi diameter luar pada bearing ya. Sekarang kita akan menggunakan metode pengukuran diameter dalam. Caranya bagaimana? Kita gunakan rahang dalam. Nah, kita masukkan ke lubang yang ada di bearing ya. Kita pastikan posisinya sudah ada di titik paling center ya atau paling tengah. Setelah kita sudah tentukan, kita cabut dan kita sudah kunci ya tadi ya. Cari kunci, baru kita baca. Saya tampilkan. Untuk yang saya dapatkan di sini adalah kita sudah mencapai. Nah, ini kebetulan sekali nih saya mendapatkan angka yang pas. Jadi tidak ada skala nonius tambahan. Jadi saya dapatkan 17 mm. 17 mm tanpa skala nonius tambahan karena yang paling sejajar itu ada di angka 0 juga. Jadi tidak perlu. Itu dia untuk. Nah, selanjutnya kita akan menggunakan metode pengukuran kedalaman. Ini saya ambil contoh adalah mur roda ya. Kita akan mengukur kedalaman dari ujung paling luar ke dalam sini. Kira-kira berapa angka yang kita dapatkan. Caranya juga sama saja. Nah, pegang handle ya. Kita masukkan batang atau tangkai kedalamannya ke sini. Pastikan berada di titik terdalam ya. Setelah ada di titik terdalam, kita dorong. Ketika sudah mencapai posisi yang sesuai, yang stabil, kita kunci, kita akan baca. Ini saya tampilkan juga. Nah, saya dapatkan untuk kedalaman di sini adalah untuk skala utama saya dapatkan 30 tambah 2. Ini berarti 32 mm. Dan untuk skala nonius yang kita cari yang paling sejajar, nah di sini saya dapatkan di angka 2 ya. Di garis yang ke-4 berarti di persis di angka yang kedua. Nah, setelah kita dapatkan berarti tadi satuannya 0,05 mm per satu garis. Kita dapatkan 4 garis berarti jadi 0,20 mm. Kita tinggal kombinasikan atau gabungkan dengan yang tadi. Nah, berarti hasilnya adalah 32,20 mm. Itu untuk ukuran 2 ya, mm. Nah, untuk bersuatu waktu juga, saya di sini akan langsung membahas soal kesalahan-kesalahan yang biasa terjadi ketika pengukuran jangka sorong. Di antaranya ada beberapa ya. Contohnya ada posisi yang kurang stabil atau tidak presisi, sehingga atau katakan dalam bahasa umum mencos ya. Jadi miring seperti itu. Itu tidak akan menghasilkan angka yang presisi. Lalu ada juga standar atau titik nol yang tidak sejajar sehingga sudah tidak terkalibrasi secara
presisi seperti itu. Dia akan menghasilkan angka yang tidak sesuai jika dibandingkan dengan jangka sorong yang masih fit atau yang masih benar ya. Nah itu dia beberapa kesalahan yang biasa terjadi ketika pengukuran menggunakan jangka sorong. Nah ini juga untuk perawatan, ada juga perawatan untuk jangka sorong ini. Contohnya apa? Untuk mengawali pengukuran kita pastikan angkanya atau garis 0 pada skala utama dan garis 0 pada skala lurus itu sejajar. Untuk apa tadi? Agar mencapai ke presisian yang akurat. Tuh. Jika misalnya sudah mentok, maka harus dilakukan kalibrasi. Dan pastikan juga setiap setelah menggunakan itu harus dibersihkan. Dibersihkan menggunakan apa? Bisa menggunakan itu atau menggunakan lap ring. Setiap setelah penggunaan untuk mengurangi potensi karat, ya, barangkali terkena kotoran atau debu. Dan juga pastikan penyimpanan tempatnya yang tidak lembab, ya, untuk mengurangi potensi karat. Dan juga tahan dari benturan atau jauh dari benturan. Yang pastinya ini ada boxnya untuk jangan sorongnya saya akan masukkan. Sudah dimasukkan, nanti ini bisa disimpan di lemari khusus ya, lemari khusus misalnya bersama teman-teman jangka sorong atau teman-teman alat ukur juga. Dan juga tidak lupa karena ini adalah benda yang bergeser atau bergesekan, itu harus menggunakan pelumasan yang sesuai dan bisa dibilang rutin ya, agar menjaga dari kemacetan. Menggunakan apa? Bisa menggunakan oli yang bersih ya. Dan juga bisa menggunakan WD-40 atau kita katakan serum dan penetran ya. Seperti itu. Nah, saya simpulkan atau kesimpulan untuk video ini adalah bahwa alat ukur itu adalah alat yang sangat penting dalam bidang otomotif, entah itu bidang otomotif, bidang manufaktur, itu sangat penting sekali. Itu dia kesimpulan dari saya. Dan juga mohon maaf barangkali ada kekurangan dari apa yang saya sampaikan. Jika ada kesalahan, saya harap kritik dan sarannya dari khususnya dari Bapak Profesor Dr. Wisno untuk memberikan sarannya. Ketika ada yang kekurangan, saya ucapkan juga terima kasih kepada seluruh pihak yang akan terlibat dalam pembuatan video saya. Saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf. Sekali lagi saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat. Sila.